Nasional itu kan ada pasukan Garuda, dikirim ke Libanon, dikirim ke Israel. Generasi muda atau pejabat negara, ada nih sebelum Gus Dur bilang tidak menjiwai jiwa karakter yang baik berarti belum pernah pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Kak Yevi Rivaldi. Selamat dulu datang. ya. Siap. Selamat datang di Kota Sungai Penuh, negeri Sahalun Suha Seratuh Bede ya. Gimana perjalanannya Kak? Perjalanan menuju ke Kota Sungai Penuh ya. Iya. Alhamdulillah jalan cukup bagus. Kami berangkat kemarin itu pukul berapa? Jam 9 pagi. 9 pagi. Nyampe di sini jam 7 malam. 7 malam. Banyak istirahatnya sih. Istirahat, karena kita jalan juga bagus kan. Ya alhamdulillah lah, pemerintah udah melakukan jalan yang baik. Mulus. Ya, kami sampai jam 7 malam itu. Jam 7 malam ya? Di hotel, nginap di Hotel Kerinci. Langsung nginap di Hotel Kerinci ya? Iya. Termasuk cepat nih Kak? Cepat memang. Jam 9, jam 7 udah nyampe. Iya. Cepat gitu. Supirnya supir Medan. Kalau travel jam 9 tuh nyampenya tuh. Iya, Jam 9 nyampenya. nggak pakai rem ya. Kan pakai dikit rem. Gimana Kak cuaca di Sungai Penuh? Ya alhamdulillah, sebenarnya sih kita sering ke sini. Sudah sering ke sini ya? Jadi kita sudah menyesuaikan cuaca. Kalau dulu sih kita ketika misalnya cuaca itu agak kondisi badan ini kan tidak kuat menahan dingin apa sebagainya. Iya. Tapi sekarang alhamdulillah karena keseringan itu kita seperti balik kampung jadinya. Udah seperti kampung sendiri. Iya, kampung ya? sendiri. Udah dia ke kampung sendiri. Nah, seperti kayak saudara dulur semua di sini kan. Oh, jadi udah paham lah. Udah paham. Udah paham situasi di sini gitu kayak. Iya. Jadi ini kunjungan pertama ya di tahun 2022. 2022 udah berapa kali lah sih. Siapa namanya Kak? Saya Tony. Kak Tony. Sudah berapa kali tahun 2022 ini. Kemarin tanggal 19 Februari saya ke Kayuaro. Ke Kayuaro. Ada kegiatan pramuka juga sih, rapat kerja cabang Kabupaten Kerinci. Saya konsultan di sana. Nah, kembali terus ke sini lagi. Sini lagi tanggal 23. 23. Ntar, apa nyampe teman. Oh iya, berarti udah Iya, dalam rangka ya, tahun 2022. Ada 2 kegiatan di sini. Kalau boleh tahu Kak, kegiatan Kakak ke Kota Sungai Penuh? Alhamdulillah ini adalah program dalam mendidik karakter anak bangsa kita ya. Kita ini kan dalam gerakan pramuka ada namanya pencapaian pramuka Garuda. Pencapaian? Pramuka Garuda. Ini ya Kak Tony ya. Iya. Kak Tony kan tahu sendiri apa nama Garuda itu. Ada kalau dalam di nasional itu kan ada pasukan Garuda, dikirim ke Libanon, dikirim ke Israel sebagai perbatasan wilayah kan. Kalau kita gerakan pramuka, Garuda itu adalah adik-adik pilihan, artinya adik-adik yang berprestasi, adik-adik yang mampu melaksanakan tingkatan pramuka Garudanya. Ada tingkatannya ya. Kalau penggalang itu mungkin mereka harus ramu, rakit, terap, baru mereka menjadi pramuka Garuda. Kalau penegak atau SMA itu mereka harus namanya penegak Bantara, penegak Laksana, dan penegak Garuda. Kalau mahasiswa itu namanya Pandega. Nah, Pandega itu ada Pandega Lantik, baru Pandega Garuda. Itu lama nggak prosesnya Kak? Jadi itu? Tergantung yang menjalankannya dan tergantung golongannya. Kalau golongannya adalah penggalang, itu ada tahapan mekanisme dan aturannya. Kalau dari dia mengisi SKU misalnya di tingkat penggalang ramu, ya itu paling 6 bulan. 6 bulan selama dia latihan, sudah itu ada tahapannya dia harus mengisi SKU tingkat penggalang ramu. Isinya itu kan artinya ada hal-hal yang pengalaman hidup mereka selaku anggota pramuka itu harus mereka mencari jalan keluar, mencari jawaban dan mencari pengalaman hidupnya dalam penggalang ramu tersebut. 6 bulan berikutnya kalau dia aktif terus, maka dia bisa melanjutkan ke penggalang rakit.
Oh, bisa lanjut lagi Iya, gitu. SKU. SKU itu tingkat kecakapan umum. Heeh. SKU-nya, terus sampai dia ke penggalang terap. Iya, iya. Nah, kalau dalam apa kepangkatannya kan ada coret 1, coret merah, 2, 3, nah 1 itu ramu, 2 itu rakit, 3 terap. Heeh. Nah 3 terap itu baru mereka bisa melanjutkan ke Pramuka Garuda. Baru bisa lanjut ke Iya. Pramuka Garuda. Kalau jangka waktunya sih nggak terlalu lama. Satu tahunan? Paling dari ramu itu bisa 6 bulan, rakit 6 bulan, terap 6 bulan. Nah, terus kalau dia aktif 6 bulan berikutnya dia bisa melaksanakan Garuda. Berarti 2 tahun prosesnya kayak. Tuh, nggak terlalu lama sih. Dan juga kalau beliau aktif juga bisa dia dari Pramuka Garuda bahkan bisa teladan malah. Jadi Pramuka Garuda ini baru pertama kali diterapkan di Kota Sungai Penuh Banten Indonesia atau udah pernah jalan gitu kan? Sebenarnya sih sudah lama, Sudah lama. sejak Dewan Kerjanya waktu itu saya masih di Dewan Kerja. Dewan Kerja itu adalah Pramuka Penegak dan Pandega orang-orangnya. Usianya itu adalah 15 sampai dengan 25 tahun. 25 tahun. Nah, Maksimumnya atau minimalnya dulu? Ada tahap usianya, golongannya. Golongannya. Kalau siaga itu ya, Iya, siaga itu golongannya adalah 7 sampai 10 tahun. Penggalang itu golongannya 11 sampai 15 tahun. Penegak itu usianya adalah 16 sampai dengan 20 tahun. 21 tahun ke 25 tahun itu pandega. Pandega. Jadi pramuka itu ada sifatnya golongan. Ada golongannya kak ya? Usia kakak, tahun ini berapa kak tahun sekarang? Kalau usia lagian. Ini berapa usianya? Udah 34 kak. Berarti sudah pembina pramuka. Pembina pramuka. Sudah pembina, berarti usia orang dewasa. Pasti orang dewasa. Nah, kalau dalam gerakan pramuka 20 dia mau ulang tahun 26 itu udah dewasa. Udah dewasa ya? Berarti udah masuk tahap pembina. Udah masuk tahun pembina. Ya. Jadi salah satu visi dari Pramuka Garuda membentuk karakter tadi Iya. ya? Membentuk karakter. Itu yang terpenting utama itu. Apakah ini berhubungan dengan salah satu visi dan misi presiden dulu? Revolusi mental? Ya, sebenarnya Kak Tony, kita revolusi mental itu, mohon maaf ya, saya bukan muji gerakan pramuka. Kita tahun 61 sudah melakukan itu. Oh, sudah melakukan itu ya? Sejarah berdirinya gerakan pramuka tahun 61 ya. Sebelumnya itu Pandu. Pandu. Nah, kepanduan itu berdirinya itu kan gabungan para organisasi pemuda-pemuda seluruh Indonesia. Ada yang Japa, yang Sumatera, yang Celebes ya. Sampailah yang Sumatera, daerah Jawa, daerah Kalimantan dan sebagainya itu bergabung. Pada tahun 61 oleh Presiden Republik Indonesia ketika itu Insinyur Soekarno mengumpulkan seluruh organisasi kepemudaan itu menjadi namanya kepanduan dulu ya. Kepanduan. Menjadi namanya Gerakan Pramuka. Pada tanggal 14 Agustus 1961. 1961. Pokoknya setiap tanggal 14 Agustus itu diupacarakan secara nasional. Pada tanggal 13 malam diupacarakan secara adat di Kuarti Nasional. Acara adat oleh di Kuarti Nasional ya. Acara adat itu namanya. Tradisi namanya, tradisi. Saya baru dengar nih, ada ya, acara adat. ada tradisinya ketika tanggal 13 malam itu di Kuarti Nasional di Gambir itu diupacarakan. Diupacarakan ya? Diupacarakan, dibawalah ke Taman Biblioteka Cibubur Jakarta. Oh, Cibubur Jakarta. Panji. Panji Pramuka itu diupacarakan. Jadi ketika 14 pagi sudah berada di tengah lapangan upacara di Taman Biblioteka Cibubur, TRW. Namanya TRW ya, Cibubur Jakarta. Tempat perkemahan kita. Nah, disitulah upacara secara nasional dilaksanakan. Dengan pembina upacara setiap tahun itu selalu Kamabhinas. Presiden Republik Indonesia. Pasti pimpinan tertingginya Setiap tahun, ya setiap tahun. Pramuka tertinggi ya Kamabhinas. Pramuka utamanya adalah Presiden Republik Indonesia. Siapapun presidennya itulah Kamabhinasnya. Itulah pramuka utamanya kan. Kalau pramuka ini kan ekspresio ketua majelisnya kan. Kalau nasional ketua majelisnya adalah Presiden Republik Indonesia. Kalau di provinsi ketua majelisnya adalah gubernur. Kalau di kabupaten atau kota, ketua majelisnya adalah bupati dan wali kota. Sampai ke kecamatan. Oh gitu. Ekspresio begitu. Nah itu upacara yang saya rasakan setiap 14 Agustus itu. Jadi memang revolusi mental sudah lama sekali, gitu ya? Sudah semua sekali. Sebelum digaungkan di 2014. Karena di siaga tingkat SD itu kita sudah melakukan revolusi mental itu. Bagaimana kita melatih anak peserta didik kita. Ya, contohnya aja kalau dalam ada kegiatan kepramukaan namanya siaga itu pesari, perkemahan sehari. Penggalang itu ya, siaga, perkemahan sehari. Kalau kami persami dulu ya. Nah, kalau persami itu tingkatan penggalangnya. Penggalangnya SMP. Kayak? Kalau SD-nya itu kan ada siaga nih, namanya persari. Gak boleh dia kemah persami.
Oh. Karena dia masih ayah dan bunda. Iya, masih. Panggilan untuk orang dewasa adalah ayah dan bunda. Kalau untuk anak-anaknya adalah Nanda. Nah, jadi memang Persari namanya. Oh. Jadi di situ dididik. Dididik dari usia dini gitu ya, dari SD. Itu kalau dia Persari. Tapi kalau latihan rutinnya juga dididik demikian karakternya itu. Bagaimana kita mengajarkan pada anak-anak usia 7 sampai 10 tahun itu. Dia ya tidak terlalu kita memaksa, tapi di dalam setiap satu kegiatan lingkaran itu, mereka namanya lingkaran. Iya, lingkaran. Lingkaran siaga. Disitulah proses mereka untuk bagaimana mereka patuh pada ayah dan bundanya, belajar di situ. Bagaimana ia belajar tentang kalimat-kalimat yang memang diajarkan betul oleh ayah dan bundanya itu. Tidak boleh melawan ayah dan bundanya, patuh kepada ayah dan bundanya gitu. Bagaimana dia dalam keseharian dalam bidang agamanya, taat ibadah kepada agamanya gitu ya. Kalau ya Islam ya berarti ya sholat 5 waktu tak boleh tinggal gitu. Kalau di agama lain ya ibadahnya setiap minggu atau apa harus dilakukan gitu. Itu pelan-pelan ayah dan bundanya mengajarkan demikian. Jadi kita berbicara tadi tentang salah satu misi dari Pramuka Garuda membentuk karakter. Karakter seperti apa yang diinginkan oleh Pramuka ini, Kak? Sebenarnya sama dengan tujuan pembangunan nasional. Sama ya? Bahwa generasi muda itu adalah generasi yang berakhlak, ya, berilmu pengetahuan, berbudi pekerti luhur. Artinya memang kalau kakak Tony melihat di Dasar Dharma 1 sampai 10 itu sudah masuk dalam itu. Dari takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai ke 10 suci dalam pikiran perkataan perbuatan, itu sudah masuk dalam tujuan dari pembangunan tujuan pencapaian generasi muda itu di pembangunan nasional. Jadi sesuai dengan tadi dia, bentuk karakternya. Bentuk karakter. Jadi ujungnya karakter di suatu tingkah laku dia itu sudah masuk. 1, takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. 2, cita alam dan kasih sama manusia. 3, patriot yang sopan dan kesatria. 4, patuh dan syukur bermusyawarah. 5, rela menurut dan tabah. 6, rajin, terampil dan gembira. 7, hemat, cermat dan bersahaja. 8, disiplin, berani, setia. 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10, suci dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Lengkap di tingkah laku dalam bahasa agama itu adab. Sudah masuk 1 sampai 10 itu. Bagaimana mekanisme dia bergaul, sebagainya sehari-hari, baik itu dia di tengah-tengah masyarakat, di sekolah, maupun di tengah keluarga. Berarti itulah karakter itu karakter yang diinginkan oleh Pramuka itu. Kita juga ingin seperti itu, karena kalau setelah terbentuk karakter tersebut, ya Indonesia nggak akan kayak gini lagi, harusnya pecah belah, tidak ada polarisasi masyarakat, gitu. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, apalagi hoax sekarang kan jebal gitu. Itu sekarang, bener. Karena salah satu tujuan Pramuka kan itu, kan? Benar, sebenarnya begitu. Kita menghindari namanya hoax, tadi hate speech tadi. Kita senang gitu, Kak. Jadi pemikiran saya sekarang, setelah Pramuka Garuda ini membentuk karakter, langkah selanjutnya itu apa lagi, Kak? Sebenarnya, Kak, kalau ada di kita ini memang, mohon maaf ya, kalau generasi muda semua ikut Pramuka misalnya, bukan kita muncul Pramuka enggak, Kak, ya. Memang secara nasional memang diakui lah bahasanya proses pembinaan di gerakan Pramuka ini memang tidak sia-sia gitu dalam membina proses untuk menjadikan peserta didiknya menjadi karakter yang baik gitu ya. Saya sering berkecimpung di kegiatan nasional maupun internasional ya. Kalau seorang pemimpin bangsa, pemimpin negara bicara, pemimpin dosa dari jauh, pemimpin negara aja berbicara, pasti dia mengatakan saya ini dulu pernah ikut Pramuka. Katanya. Artinya makna yang saya lihat di situ, artinya dia sudah menghilangkan Dasar Dharma 1 sampai 10 yang saya sebut tadi. Artinya dia pernah digembleng, dibina oleh pembina Pramukanya dengan paham dengan sehingga karakternya bisa terbentuk di situ. Saya banyak itu, Kak, menteri-menteri, misal presiden pun sekarang. Terakhir kemarin Gus Dur. Dulu pertama Gus Dur bilang siapa yang tidak generasi muda atau pejabat negara, ini ada nih sebelum Gus Dur bilang tidak menjiwai jiwa karakter yang baik berarti belum pernah Pramuka. Berpernah ikut Pramuka. Itu Gus Dur menyampaikan begitu. Jelas itu. Apalagi disambung lagi dengan presiden yang lain. SBY, Bapak Yudhoyono ketika itu, termasuk Pak Habibie juga menyampaikan yang sama, pernah ikut pandu gitu. Terakhir kan Joko Widodo ya ketika Pramuka meminta hirup, insya Allah beliau pasti hadir gitu. Bukan di kegiatan di Pramuka aja, di Jambore Nasional ya,
2016 yang lalu SBY pembina upacara pembukanya termasuk Remuna Nasional, kegiatan nasional, pokoknya kegiatan pramuka secara nasional itu pasti Ketua Majelis Bimbing Nasional atau Presiden yang membuka. Presiden gitu kan? Atau mereka memang tertarik, memang merasa ini loh pembinaan generasi muda yang masih dipercaya oleh negara, bangsa negara ini. Jadi kalau kita bisa bayangkan, harus bisa kita imajinasikan, kalau ingin jadi pemimpin itu harus menjauhi pramuka tersebut Insyaallah. dahulu. Insyaallah. Nah ini Kak yang jadi tanda tanyanya lagi gitu kan? Ya. Pendidikan pramuka di sekolah gitu Kak. Ya. Banyak orang yang sekarang ya anak-anak sekolah ya. Ya. Saya juga dulu nih Ya. agak kurang suka, agak kurang minat gitu Ya. pramuka. Benar. Itu mungkin metode pendekatannya atau yang lain. Karena menurut Kakak gimana tuh Kak? Saya pikir itu benar penyampaian Kak Tony tadi. Memang makin lama ini kan kegiatannya makin monoton ya. Monoton gitu Kak ya? Artinya memang saya ini putra Pengurus Kuarti Nasional juga. Saya adalah kebetulan di bidang pembinaan generasi muda di Kuarti Nasional tersebut. Itu yang sekarang lagi kami gejap-gejapkan bahwasanya apa sih permasalahan sebenarnya sehingga kurang minat peserta didik terhadap gerakan pramuka ini. Iya. Ternyata sudah ketemu jawabannya. Kemenonton itu. Monoton Iya, yang tadi tuh. artinya kalau pertama yang saya lakukan adalah harus kembali ke alam terbuka, back to nature. Oh, ke alam terbuka. Kalau artinya memang generasi muda saat ini kan butuh hal yang demikian. Iya sih seperti itu. Tidak menonton dalam ruangan, dalam hal memberi materi, pengajaran Iya, sebagainya. karena kalau orang bicara cuma teori-teori, Ya kan udah bosan di sekolah. Ya, membosankan Di sekolah itu pagi sampai siang di dalam ruangan terus belajar kan. Kok di dalam pramuka tiba-tiba dalam ruangan lagi. Nah, sebenarnya makna yang disampaikan oleh pendahulu kita tokoh-tokoh gerakan pramuka, apa yang dinamakan tepuk tangan, apa dinamakan tepuk pramuka, ya, penama perkemahan dan sebagainya, itu maknanya luar biasa sebenarnya. Jangan salah loh kakak sekalian. Tepuk pramuka kalau dijalankan dengan baik itu luar biasa itu. Punya makna filosofinya tuh. Pasti. Satu, jauh-jauh lah, baju pramuka aja sekarang yang coklat muda, coklat tua. Itu kan ada filosofinya. Iya. Kenapa dia coklat tua gitu? Ya karena coklat. Itu maksudnya menarik Kak. Saya belum paham deh. Ini menarik nih. Menarik ya. Kenapa baju coklat tua gitu kan? Coklat tua, coklat muda ya. Coklat muda gitu. Coklat tua itu melambangkan tanah. Tanah ya, kebetulan kan coklat tanah itu sebagainya. Kalau coklat muda itu melambangkan air yang mengalir. Air yang mengalir. Rajunya itu sebagai. Jadi memang jiwanya itu ya tetap kembali antara air dan tanah. Gitu. Jadi coklat muda, coklat tua. Jadi memang penyatuan maknanya itu yang sangat kalau kita lihat filosofinya demikian. Termasuk kenapa pakai merah putih. Kacu ya. Kacu kalau nggak salah Karena namanya. dulu sejarahnya kepanduannya demikian. Ketika mereka berjuang kepanduan itu memang merah putih kan. Merah putih ya. Sebagainya. Mengapa kita sampai sekarang juga harus memakai itu? Karena memang jiwa warna merah putihnya itu yang membuat kita. Putih itu adalah jiwa kesucian ada di kita, dan merah itu adalah jiwa keberanian mereka. Dan juga darah merah itu kan. Jadi memang kalau kita memakai ini biar terpapang jiwa dasar dari kita tersebut. Kesuciannya, keberaniannya ya, dengan jiwa yang betul-betul suci ya. Ketika dia bertingkah laku betul-betul memang yang benar ya, suci dalam pikirannya, perkataannya, perbuatannya, sebagainya. Maka memang filosofinya kita harus menggunakan bendera merah putih itu menjadi juga kacu di gerakan pramuka, setengah leher kalau dalam kesehariannya. Kalau dulu kita namanya kacu gitu. Itu namanya setengah leher gitu ya. Leher. Tapi kalau dia bukan merah putih itu namanya scarf. Oh, scarf. Ya, misalnya kegiatan nih, baju bebas sebagainya. Ini lambang kegiatannya pakai scarf. Pakai seperti kacu juga tapi bukan merah putih. Iya. Digulung-gulung, itu lambang artinya ada kegiatan di sana. Iya. Seperti saya ini misalnya nanti pakai scrub. Harus saya pakai scrub saat ini karena ada kegiatan kepanduan, kepramukaan kan. Iya. Oh, diundang nih oleh dari Kak Tony, maka saya harus pakai scrub. Oh, ada kegiatan sebagainya. Berarti ini tadi kayak gerakan yang monoton tadi sehingga minat anak-anak sekolah agak kurang gitu. Ya, seperti itu. Jadi, salah satu jalan keluarnya back to nature. Kembali ke alam. Kembali ke alam. Nah, ini kembali ke alam sekarang nih apalagi banyak berita yang kemarin juga. Ya. Anak yang hilang, anak yang meninggal. Itu yang ditakuti orang tua. Ya. Nah, bagaimana caranya, Kak? Supaya orang tua itu bisa percaya loh. Betul. Ini anak-anak mereka bisa safety. Iya, benar itu. Anak mereka bisa safety gitu, Kak.
Sebenarnya begini Kak Tony, kita di tahun 2007 yang lalu sudah memproduk namanya metode. Ada satu judul namanya manajemen resiko. Jadi kita sudah memproduk sebuah metode dan sebuah buku, sebuah aturan, namanya itu manajemen resiko. Jadi kita sudah bikin aturan itu dalam gerakan pramuka. Di tahun 2007 kami produk itu secara nasional, dan itu sebenarnya seorang pembina pramuka, mohon maaf Kak Tony, Kakak sekalian, kenapa terjadi hal-hal yang sifatnya melanggar aturan, kadang melanggar mekanisme, karena mereka kadang mereka tidak mengikuti disiplin dalam gerakan pramuka atau ilmu dalam gerakan pramukanya. Seorang pembina pramuka itu Kak, minimal dia harus kursus mahir dasar dahulu. Kursus mahir dasar pramuka. Jadi situ dia akan mempelajari bagaimana prosesnya, mekanisme yang terdapat dalam gerakan pramuka dalam membina peserta didiknya. Nah, banyak kejadian terjadi hal-hal yang Kakak sampaikan itu karena memang pembina pramuka tidak pernah mengikuti kegiatan pendidikan kepramukaannya. Itu salah satu alasannya. Yang kedua, memang apa yang kita produk dahulu yang nama manajemen risiko itu juga tidak dipelajari oleh mereka dengan baik. Sehingga ketika memang terjadi hal demikian, sebenarnya kita sudah punya senjata. Kita udah ada loh aturan kepramukaan yang menyatakan, ada PP Kuartal Nasional yang menyatakan tentang manajemen risiko. Manajemen risiko ya. Kita memang maaf kayak apapun kegiatan pasti ada risiko ya. Apapun yang terkecil. Tapi kita cari yang terkecil gitu. Kita cari kemungkinan terkecil. Iya, kemungkinan terkecil. Tidak ada satu aktivitas ada risiko. Ada semua risikonya. Tapi jangan cari yang terbesar gitu. Cari yang terkecil. Jadi yang Kakak bilang tadi banyak Kak, bukan terjadi di satu tempat tadi. Yang paling banyak itu di daerah Pulau Jawa. Di Pulau Jawa. Kemarin kasus di Bandung kalau Bandung sudah tuh di Cilacap dan baru dahulu juga satu truk malah. Satu truk ya? Meninggal. Kenapa? Karena mereka tidak manajemen risiko itu. Pas anak pramuka dianggap pakai truk itu nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh gitu ya? Nggak boleh. Itu mesti harus memakai kendaraan yang sudah standar gitu. Jadi kalau mohon maaf, kalau ada anak-anak dalam rombongan, anak-anak bawa PS, itu sudah salah. Misalnya mobil pick up, bawa anak-anak itu nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Dalam sisi aturan manajemen risiko, kami udah atur itu. Pakai mobil buso misalnya, bawa anak-anak di situ nggak boleh Kak. Itu sudah ada aturan yang menyatakan mereka harus digunakan kendaraan standar. Minimal ya bus lah, Tuhan apa sebagainya. Jangan dibawa seperti hewan yang mau dipotong gitu kan sebagainya. Itu tidak boleh. Itu kami udah punya aturannya di gerakan pramuka. Nyawa taruhannya gitu kan Kak. Pasti terjadi apa-apa sebagainya. Manajemen risiko. Terjadi misalnya kecelakaan, yang tanggung jawab siapa? Iya, pramuka. Pramukanya kan. Makanya nama pramuka terus orang jadi orang udahlah pramuka nggak safe gitu, nggak safety gitu. Iya. Jadi orang tua begini kan, percaya lagi dengan nggak percaya lagi gitu. Itu kan betul, itu kejadian betul itu. Jadi memang inilah yang sekarang saya selaku pengurus Kuartal Nasional juga di nasional itu sudah selalu kami terus menggalakkan. Satu contoh, kita kemarin PW nasional di Jambi. Iya. Se-Indonesia nih pada tanggal di pandemi ini Kak. PW nasional di pandemi nasional tanggal 3 sampai 10 November. 10 November. 3 sampai 10 Desember. Kemarin nih. Oh, baru-baru nih? Iya, baru nih. Baru 2 bulan ya, kayaknya. Kebetulan saya sekretaris umumnya, pandranya sebagainya. Jadi kita manajemen risiko, apa manajemen risiko kita pasang? Ini masker ini. Ini kalau kita tidak tegaskan Kak, memakai masker, akan banyak pandemi akan timbul, kosta-kosta berat akan timbul di situ. Iya. Makanya kemarin kita pasang di situ, kita berani. Jambi ini percontohan nasional waktu itu. Percontohan nasional mengadakan kegiatan kepramukaan, kemah pada saat pandemi COVID-19 ini. Tapi kita berani jamin karena kita akan melaksanakan manajemen risiko yang kecil-kecilnya, seminimal mungkin. Ternyata berhasil. Nggak ada satupun kena cluster ketika itu. Peserta itu 1.200 orang. Pesertanya? 1.200 orang. Malah kita gunakan itu subcamp dan main camp. Jadi main campnya itu, subcamp itu kita pakai di rumah-rumah. Padahal kalau kita lihat lebih rawan kan, tapi karena kedisiplinan ada di kita dengan manajemen risiko yang kita tegaskan di situ, termasuk di main campnya, di perkemahannya juga tidak terkena. Karena mereka disiplin mereka. Nah itu saya bilang yang Kak bilang tadi, penggunaan yang bilang terjadi hal kecelakaan sebagai jadi orang tua nggak mau lagi ikut anak pramuka, karena tidak menggunakan manajemen risiko itu dengan baik gitu. Berarti yang
perlu dibenahi dulu dari pembinanya dulu. Harus itu makanya. Karena gini Kak ya, pembinanya kalau saya dulu ikut pramuka waktu SMP SMA, pembinanya kebanyakan guru gitu. Guru kadang-kadang nggak terlalu baca tuh. Juknisnya seperti apa, seperti apa nggak terlalu dibaca gitu. Nah, jadi memang harus gurunya dulu, paham dulu, baru kita bisa anak-anak ini kata-kata tadi back to nature. Makanya saya bilang monoton karena gurunya juga takut. Udah belajar di kelas aja lah gitu kan. Itulah sebenarnya kakak sekalian saya sampaikan di sini, antara pembinaan orang dewasa dan pembinaan peserta gerakan pramuka itu memang ada cara tersendiri. Kalau pembinaan orang dewasa kan pembina pramuka ya, pembina pramuka, pelatih pembina pramuka itu kita minta wajib untuk mengikuti kursus kepramukaannya. Baik itu kursus medan sampai lalu itu pembina pramuka. Maksudnya apa? Maksudnya ketika dia turun mendidik anak-anaknya, peserta didik ini, dia sudah paham betul gitu. Ini loh mekanisme atau gerakan pramuka yang harus dilaksanakan. Sehingga nggak bilang tidak terjadi kecelakaan, tidak terjadi misalnya dia dengan nekat dia mengadakan kegiatan di tepi sungai dengan air sungai deras sebagainya. Gitu kan. Harusnya kalau dia membaca risiko tidak akan terjadi itu. Dia akan bisa melihat, bahkan kalau seorang pembina pramuka yang paham dengan cuaca, dia sudah bisa baca Kak. Kita belajar itu. Kita belajar selama ini cuaca tidak bagus sebagainya, enggak jadi. Nah, dia tidak pernah mengikuti disiplin ilmu pramukanya. Nah, maka kami selalu menegaskan demikian. Kami di Kuartir Nasional juga selalu sudah memberi aturan menegaskan ke seluruh Kuartir Indonesia harus demikian. Seorang pembina pramuka itu harus memahami betul manajemen risiko di wilayah kegiatannya. Kalau membuat kegiatan gitu, pakailah metode manajemen risiko yang kami buat secara sudah ikut metode seperti itu, kemudian pendekatannya lagi. Benar. Saya rasa kan orang tua juga akan udahlah aman gitu kan. Minat ke pramuka juga banyak gitu. Jadi kan sesuai visi tadi, salah satu visi kakak tadi membentuk 1000 pramuka Garuda. Ini udah berapa ribu Kak? Udah jalan belum? Sebenarnya Kak Tony sudah jalan tahun 2018. Oh, udah jalan 2018. Masa baktinya Kakwadanya Kak Haji Sudirman SMH. Beliau ini kan Kakwada kita, terpilih 2017 sampai 2022 ini. Target kami memang pencapaian pramuka Garuda 1000 pramuka Garuda. 1000 pramuka Garuda. Nggak terlalu banyak, tapi yang kita cari adalah kualitas. Kalau orang kan mau maaf ya di wilayah lain itu kuantitas banyak pramuka Garuda, ada misalnya sebulan itu ngelatih 1000 pramuka Garuda, 2000 pramuka Garuda. Tidak, kalau kita di Jambi tidak demikian pemikiran kita. Kita sama sepakat dengan pengurus kita, pimpinan Kuartir daerah yang dipimpin oleh Kak Sudirman. Yang kita cari itu ada kualitas. Kualitas ya. Hasil yang capai adik-adik tersebut. Sehingga berharapnya masa-masa bisa 1000 pramuka Garuda tersebut di 10-15 tahun datang akan jadi gubernur, jadi bupati gitu ya, jadi menteri apa sebagainya. Kualitas yang kita inginkan. Bukan ketika dia menjadi pramuka Garuda, besok di berikutnya dia lupa dengan apa yang dididik di pramuka Garudanya. Nah, ini kita sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah sampai dengan bulan Februari ini kita sudah sampai 700-an pramuka Garuda. 700-an. Pramuka Garuda yang nantinya Kak di bulan Maret ini kita akan ada perkemahan pramuka Garuda se-Provinsi Jambi. Pramuka Garuda se-Provinsi Jambi di bumi perkemahan pramuka kita Sungai Gelam di Kabupaten Muaro Jambi. Itu nanti kita akan perkemahan pramuka Garuda. Tentu kalau kita bicara pramuka berarti orang-orang hebat-hebat gitu kan, ada adik berprestasi kan sebagainya. Jadi yang ikut Kak berarti yang umur 25 tahun ke bawah gitu ya? 25 tahun ke bawah tadi kan? Iya, peserta didik itu. Peserta didik dan gerakan pramuka 7 sampai dengan 25 tahun itu. Ada golongannya? Ada golongannya. Iya, siaga, penggalang, penegak dan pandega. Pemerintah full support di sini Kak? Pasti. Kak Tony, setiap wilayah kuartir itu pasti disupport oleh, kalau di kabupaten disupport oleh bupati dan wali kota, ke provinsi support oleh gubernur, di kota support oleh presiden. Jadi memang gerakan pramuka ini, mohon maaf, kita bicara apa ada aja ya, nggak akan sulit berjalan kalau tidak ada support dari pemerintah wilayah masing-masing. Ya karena memang kita akui support dana itu juga hal yang terpenting ya. Benar Kak, sebenarnya hal terpenting. Iya, walaupun sebenarnya kita mau buat kegiatan, orang tua di Undang-Undang Gerakan Pramuka nomor 12 tahun 2010 udah jelas Kak, bahwasanya gerakan pramuka ini itu adalah milik pemerintah, masyarakat dan orang tua dan kita sendiri gitu. Jadi dalam kegiatan dia bergotong royong bersama dan sebagainya. Jadi yang salah, gerakan pramuka ini bukan milik gerakan pramuka saja,
tapi juga pemerintah, tokoh masyarakat. Kakak pun juga memiliki gerakan pramuka, karena ada undang-undangnya. Ada undang-undang. Kakak juga bisa mengawasinya, karena memang karena rasa tanggung jawab dengan undang-undang ini ada pembinaan generasi muda kan. Kita membantu pemerintah, kita membantu masyarakat layak mendidik generasi muda. Iya, generasi muda. Jadi dalam undang-undang sudah jelas. Tanggung jawab gerakan pramuka itu bukan berada di bukan anggota pramuka saja, tapi masyarakat umum. Lingkupnya lebih luas gitu kan. Lebih luas, undang-undang udah jelas. Bahkan sekarang dia transparan, keterbukaan gitu. Nggak ada lagi yang ditutupi gerakan pramuka. Baik itu di sisi keuangan maupun di sisi pembinaannya, prosesnya. Maka kalau misalnya terjadi sesuatu itu misalnya yang kakak bilang kecelakaan sebagainya. Pramuka, wah kalau kita bilang, oh pramuka ini, itu wajar kakak sebut itu, karena kakak punya tanggung jawab juga di situ. Ketika kakak menilai pramuka itu negatif, sebagainya, itu sudah, kalau artinya itu sudah satu pengawasan dari kakak. Pengawasan, oh ini satu pengawasan, bukan arti kita ambil negatif, ambil positifnya. Wah berarti ini harus kita perbaiki. Ini salah satu evaluasi kecil lah gitu kan. Ketika misalnya kakak melihat seorang anggota pramuka nih, ketika dia jalan ke seragam dan sebagainya, tiba-tiba dia di depannya ada sampah di diamannya, kita bisa menilai, wah bukan pramuka ini. Dek, kau kan sosok anggota pramuka, itu sampah kok diamkan saja. Tetapi kalau dia mau pramukanya sudah jadi, yang saya bilang Garuda sebagai itu spontanitas. Jangan kan itu bila orang tua jalan dibimbing, karena kan melihat, kembali lagi kan, iya, adab tadi kan. Ya, adab itu terpenting. Ilmu boleh tinggi kak, tapi adab itu harus kita tegakkan. Adab itu baru kita tegakkan. Itu mahal betul adab itu kak. Itu yang sebelah aja di pramuka gitu kan. Jadi Maret sudah ada event nih. Ada event gitu kan. Insyaallah Maret ada berapa event. Event pertama ya kita kemah Pramuka Garuda yang akan kita laksanakan. Yang kedua kita selalu melakukan pembinaan ke kabupaten kota. Kami diundang nggak kak? Hah? Oh iya, kakak juga memiliki gerakan pramuka kan? Kakak diundang kan bisa ke Jambi kak? Apalagi ini mau Jamnas ini kan? Oh, Jambore Nasional. Ya kebetulan saya dipercaya dari kakak Partai Nasional Pusat, Kakwanas kita kan Kak Budi Waseso ya. Oh, Pak Buas ya? Iya, Pak Buas, Kakwanas kita. Sesuai SK Partai Nasional nomor 7 2021, saya percaya jadi sekretaris umum Partai Jambore Nasional ini. Udah banyak kita persiapkan dari sistem administrasinya, komunikasi, audiensi dan sebagainya. Baik dari penyusunan kegiatannya, sebagainya. Sekarang baru keluar kemarin ini petunjuk pelaksana kegiatan Jambore Nasionalnya. Di mana tuh kak? Di Cibubur, Jakarta. Cibubur, Jakarta. Cibubur, Jakarta. Berarti jamborenya di Cibubur gitu? Ya, Jambi belum pernah kayak jadi jambore untuk Jambore Nasional itu sebenarnya kalau dalam Asim Munas kemarin itu miliknya Kota Jakarta, milik ibu kota negara. Oh, kota negara. Ada dua kegiatan pramuka itu informasi yang memang waktu itu diputuskan harus di ibu kota negara gitu. Harus di ibu kota negara. Remuna Nasional dengan Jambore Nasional. Jambore Nasional. Kalau Remuna Nasional itu perkemahannya pramuka penegakan Pandega itu, mahasiswa SMA itu. Kalau Jambore Nasional kan kegiatan penggalang ya. Itu kan Kak saya dengan Jamnas itu kan. Itu kan sungguh luar biasa, Jambore. Tapi bukan Jambore PKK, bukan Jambore Cross, Jambore. Kata Jambore udah banyak dipakai sekarang. Karena itu kayak satu kebanggaan loh kalau anggota pramuka di sekolah. Kakak kelas saya juga ikut Jambore Nasional dulu. Satu kebanggaan bagi mereka. Ya, benar itu. Di situ mereka bilang dididik, benar-benar dididik di situ. Benar enggak? Benar mentalnya memang dilatih di situ. Betul. Kita berharap nanti lah. Bisa nggak kira-kira Jambi jadi itu tuan event Bang? Bisa aja kak. Kalau ada aturannya dilepas gitu. Oh, aturannya dilepas dulu. Pernah sekali loh. Bukan sekali sih. Jambore yang kedua, yang pertama kan memang tetap di Cibubur. Cibubur sudah lama di Bupper Nasional kan. Yang kedua itu Sibolangit, Sumatera Utara. Sumatera Utara pernah ya? Pernah. Sumatera Selatan juga pernah. Oh, di Sumatera Selatan. Jambore Nasional di tahun 2011. Berarti pernah ya? Pernah sebenarnya, pernah keluar dari situ gitu. Nah, cuman ketika kemarin Munas 2018 di Kendari, kebetulan saya juga dipercaya memimpin Munas. Saya terus di Munas ketika itu. Saya membaca putusannya memang menyatakan memang untuk yang dua ini dikembalikan lagi ke ibu kota negara. Kita Jambi sudah nawari waktu itu Jamnas. Berarti pernah nawari. Akhirnya kita dapat apa? Tuan rumah Prakarya Wirakaryana Nasional PWN. Oh. PWN Prakarya Wirakaryana Nasional. Tingkat nasional. Yang kemarin kita laksanakan ya 10 sampai 3 Desember kemarin. Oh
Oh, yang dilaksanakan Kita dapat ini. Harusnya kita minta Jamnas kemarin. Oh, kita minta Jamnas, tapi dari yang Akhirnya lain, yang di ACC gitu karena itu, oke lah, kita dapatlah tuan rumah PWN. Ya, jadi alhamdulillah untuk pramuka ini Jambi sebenarnya tidak katanya tidak kaleng-kaleng lagi kan. Oh, udah kaleng-kaleng lagi. Jadi gitu memang kan. kita udah sering loh kegiatan nasional di Jambi ini. Pertama kemarin PWIN ya, PWIN di 1991. Itu PWIN 2010 pernah juga. PWIN ini se-Indonesia. Se-Indonesia ikut Itu Perkemahan Santri Nusantara kemarin 2018 kita juga tuan rumah tingkat nasional. Nah ini PW nasional kita tingkat nasional juga di Jambi. Jadi memang berapa kali Jambi ini tuan rumah tingkat nasional pramukanya. Jadi memang tidak ada lagi nanti ketika orang bertanya Jambi di mana? Oh Kalimantan di mana ya? Itu tidak ada lagi. Okay. Tapi harus sudah paham mengenai Jambi gitu. Jambi udah ada namanya kalau tentang pramuka udah ada. Ya alhamdulillah udah ada namanya. Kak saya penasaran nih Kak ya. Agak mengkritik sih pertanyaannya. Ya. Kenapa pramuka identik dengan perkemahan Kak? Ya. Jadi memang balik kayak filosofi yang Kak bilang tadi itu ya, pramuka identik dengan perkemahan. Sebenarnya dulu Jamal Darfa dan Fawal ketika mengadakan perkemahan pertama kali di British Island di Inggris, di London, Inggris tahun 1807 lah salah ya, Lord Baden Powell yang bawa pandu sedunia ini dia melakukan perkemahan pertama itu ya di wilayah itu. Kenapa diidentik dengan itu? Karena di sisi di perkemahan itu ada jaringan kehidupan kecil gitu. Oh, jaringan kehidupan kecil. Kita ini punya rumah nih. Kita punya rumah, rumah itu kan ada keluarga kan. Iya, betul. Di dalam rumah itu kan ada proses kita mencemara kehidupan kecil kita, hubungan kakak, ibu, adik kakak dan sebagainya. Di dalam rumah itu prosesnya. Kalau dalam kepramukaan itu kan proses tingkah lakunya ya di dalam perkemahan itu. Bagaimana dia bisa, yang Kak bilang tadi, merubah karakter yang baik ya. Biasanya dia di rumah itu, di rumahnya sendiri ketika dia mau apa-apa ada gitu ya. Dia mau makan sudah siap. Dia mau sekolah sudah ada bajunya, sudah ada sepatunya, bersih sebagainya ya. Ketika berada di perkemahan itu beda sekali. Harus survive gitu. Dia sendiri survive betul. Ya, ketika dia mau ada kegiatan nih, dia harus siapkan seragam sendiri, dia harus siapkan perlengkapan sendiri, dia harus siapkan makan sendiri, masak sendiri, dia harus siapkan komunikasi sendiri dengan pindrunya, dengan pembinaan dan sebagainya. Nah, makanya ketika Lord Baden Powell, pandu sedunia itu, sekarang kan baru kemarin kita peringati, 20 Februari kemarin, hari lahir Lord Baden Powell sebagainya. Bapak pramuka ya? Kepandu dunia, Bapak pandu dunia, Lord Baden Powell. Tapi kalau Bapak Pandu Indonesia, Sultan Hamengkubuwono ke-10. ke-9. Hamengkubuwono ke-9. Itu adalah Bapak Pandu Indonesia. Bapak Pramuka Indonesia. Jadi, tadi kenapa pramuka identik dengan perkemahan? Membentuk sejarahnya dulu dari Lord Baden Powell itu. Berarti dari situ kita bisa mandiri, bisa survive, kita bisa betul. lebih mengenal alam gitu. Karena perkemahan pasti ke alam larinya gitu. Terus mengenal alam dan mencintai alam kita. Jadi perkemahan itu dia di alam terbuka, bukan tengah kota. Saya paham ya. Tapi sebenarnya begitulah kakak sekalian. Karena mungkin ya, mohon maaf Kak, sebenarnya kampus pendidikan kepramukaan itu adalah bumi perkemahan. Bumi perkemahan ya? Jadi kuartir daerah, kuartir cabang, itu juga harus memiliki bumi perkemahan sebenarnya. Wajib memiliki bumi perkemahan. Wajib gitu ya? Karena itu kampus pendidikannya di situ Kak. Kalau kita sekolah kan pendidikan kita sekolah di sekolah kan, tapi kalau di pramukaan kampus pendidikannya itu adalah di bumi perkemahan. Bumi perkemahan tadi ya. Di situ yang proposnya Kak bilang tadi, kenapa pramukaan identik dengan perkemahan? Karena kampus pendidikannya di situ. Di situ ya. Berprosesnya di situ, dan dia tahu menjadi tidak tahu, dan dia memahami ya di situ. Ketika dia kemah sekian hari, 3 hari, sampai dia menjalankan SKU yang saya bilang itu, ya di perkemahan itu. Proses yang bagaimana dia untuk mengisi proses SKU-nya itu kebanyakan masalahnya di perkemahan itu, karena kampus pendidikannya di situ. Nah itu memang waktu Kakwanasnya Profesor Dr. Azul Azwar, itu betul-betul ketika 2006 ya, dia merevitalisasi gerakan pramuka melalui presiden waktu itu SBY. Itu adalah buah pikirannya, sebenarnya buah pikirannya Profesor Dr. Azul Azwar sampai ke presiden SBY. Pak SBY juga bilang begitu.
revitalisasi gerakan pramuka ini, karena ada hal yang aneh di dalam sini. Yang nggak bilang tadi itu, Iya. menonton tadi sebagainya, ada metode yang tidak pas di situ, ada aturan yang harus diperbaiki di situ. Maka runtutan situ lahirlah undang-undang gerakan pramuka itu, yang saya bilang nomor 12 tahun 2010 lahirnya. Sebenarnya proses jauh itu, Kak. Di tahun 2001 itu sudah berproses undang-undang gerakan pramuka itu. Cuma maaf, namun undang-undangnya kan politik ya. Ada kalau kita gerakan pramuka ini kan pembinaan generasi muda. Ini tanda kutip aja ya. Ada beberapa partai, maaf ya, memanfaatkan generasi muda itu kayak untuk partainya gitu. Kalau kita tidak. Gerakan pramuka pure memang untuk pembinaan generasi muda. Sampai di anggota dewan pusat sana, yang kita ingin itu berubah gitu. Kalau itu kita bicara kepentingan sih kayak. Lah, makanya memang kalau bicara undang-undang Kak, itu banyak kepentingan. Makanya dulu itu Kepres memang, Kepres 238 tahun 61. 238 nih. Tahun 61 ya? Iya. Ini Kepres ini. Jadi ini yang kita pegang. Tetapi kita kan berpikir jauh, Kak. Iya. Kita khawatir nanti siapa presiden, siapa tahu nanti ada, mohon maaf ya, ada presiden yang sering pramuka. Cabutnya Kepres itu, selesai pramuka. Benar. Makanya tokoh-tokoh gerakan pramuka kita jauh berpikirnya. Kita undang-undangkan nih gerakan pramuka nih. Minimal kalau sudah undang-undang tidak akan bisa dicabut, tapi dengan beberapa hal kan, tentuan yang apabila pramuka melanggar sendiri. Iya, benar. Tapi kalau nomor Kepres, mohon maaf kalau siapapun nanti presiden sebagai sudah serak misalkan sebagainya kan, Bisa dicabut. cabut aja, bubar pramuka. Kalau berpikir seperti itu. Tapi akhirnya itu tokoh-tokoh pramuka yang itu mencetuskan harus ada undang-undang gerakan pramuka. Tapi bukannya mudah, Kak. Susah betul. Susah ya. Jarak sekitar 10 tahun itu untuk menjadikan undang gerakan pramuka itu. Banyak pengkajiannya gitu kan. Banyak, Kak. Sebenarnya kami pure pramuka sudah berhasil menyusun itu. Memang ketika sampai di dewan Kalau kita itu kalau bicara di situ pasti kan banyak ini, Kak, kepentingan politik. Mungkin mereka takut, kuasa pramuka cuma menguasai butuh generasi muda sebagainya. Kami kan pengen juga, kami kan ada, mohon maaf partai X misalnya. yang punya AMP Ya, gitu kan. itu. Karena rata-rata sekarang kan partai kan begitu, ingin menguasai kaum Padahal milenial. kayak- Milenial kan kejarnya ini. Kalau partai punya barisan muda atau apalah namanya, pembentuk karakternya dari pramuka kalau saya lihat tadi. Biasanya Harusnya harus dari kegiatan pramuka. iya. Makanya kemarin ada beberapa hal mengartikan, tapi langsung kami tolak, Kak. Artinya begini. Yuk pramuka gabung yuk sama kami ada dana nih, tapi partai kami nggak mau. Pramuka harus independen gitu. Kan dikhawatirkan, dikhawatirkan nanti orang mau memandang lain. Iya betul. Wah, gerakan pramuka rupanya ke partai ini. Partai ini. Makanya dalam ADART gerakan pramuka ini kita kembali lagi ke pengurusan misalnya. Dalam pengurusan kuartir kita membuat situ di pasal berapa itu bunyinya tidak terikat jabatan publik. Tidak terikat jabatan publik. Iya, jabatan publik kan nggak tahu sendiri, misalnya kepala daerah, wakil kepala daerah, misalnya kan sebagainya, pemerintah pusat, sebagainya. Jadi memang betul-betul karena pramukanya dia jadi ketua kepengurusan kuartirnya gitu. Kalau sekarang di Kabupaten Kerinci itu gimana, Kak? Kalau kalian lihat sendiri ya, Kabupaten Kerinci Kota Sungguh, gerakan pramukanya gimana, Kak? Alhamdulillah, Kak. Kalau saya lihat satu kabupaten dua kota ini, pramukanya bagus. Udah jalan dengan baik. Maka kenapa saya bilang pramuka Garuda di Kabupaten Kerinci itu malah nomor 1 terbanyak tahun 2019. Kerinci. Pramuka Garuda terbanyak. Seperti Jambi nih. Seperti Jambi ya? Jadi kalah kota Jambi, kalah yang Merangin. Kan dulu kan debat tuh kan kita ada 11 nih. 11. Nah, tahun 2000 sebelum pandemi, 2019 kan, sebelum pandemi kita kan mengadakan pengumuman tuh. Pramuka Garuda terbanyak, ternyata Kabupaten Kerinci terbanyak ternyata. 2019. Nah, yang kedua baru nyusul kota Jambi, nyusul Merangin. Nah, sekarang ini belum nih karena 2020 pandemi, 2022 nanti kita umumkan pada saat musyawarah daerahnya. Oh, musyawarah daerah. Ini yo, pada saat kemah Pramuka Garuda yang Maret nih ya. Nah, ini kita lihat WhatsApp mana yang terbanyak Pramuka Garuda. Tadi katanya ketemu langsung sama wali kota Singapura ya, kita ketemu dengan Kak WhatsApp ya, Kak Sekda. Oh, Pak Sekda. Kak Alfian. Pak Alfian ya, Bang Alfian. Kita komunikasi sebagainya tentang bagaimana pembinaan pramuka di Kota Sungai Penuh. Besok kita ikut ke Kerinci, bagaimana proses pembinaan pramuka di Kerinci. Besok ada acara tuh ya? Besok ada acara. Itu tadi ada Kak Mur kan, Sekretaris Kota Kerinci. Besok pagi kami mulainya. Kalau tadi pagi kami Kota Singapura kan sampai sore ini.
Tadi ke SMA 1, melihat Pramuka Garuda, SMA 4, keliling untuk penegaknya, sebagainya. Ya alhamdulillah sudah termotivasi, sudah banyak juga Pramuka Garudanya yang lahir gitu. Ya intinya begini Kak Tony, kenapa kita semangat betul melahirkan Pramuka Garuda ini? Sebenarnya pikiran kita simpel saja. Kita pingin generasi muda, generasi Pramuka Garuda lah besok 5, 10, 15 tahun dialah nanti pemimpin di wilayah ini gitu. Benar. Karena memang saya bilang tadi, adab tadi, yang karakter tadi, yang 1 sampai 10 tadi, itu yang kita ingin crosskan pada adik-adik kita. Ini loh. Bukannya kita membanggakan pramuka, tidak. Balik ke Kak tadi. Karakter saya bilang tadi. Sebenarnya organisasi manapun juga membentuk karakter, Kak. Benar. Butuh, mohon maaf, kita tidak mengisahkan organisasi, tidak. Organisasi pemuda manapun pasti membentuk karakter. Ya. Tapi karena pramuka ini lebih keseluruhannya ke sana, lebih ke pendidikan karakternya itu. Makanya secara nasional dipercaya, Presiden juga mempercayakannya ke Mabines ya. Menteri-menteri pun juga mempercaya pada gerakan pramuka. Satu lagi yang menjadi menarik, Menteri Kesehatan misalnya, yang ketika heboh COVID ini, itu adalah masa Indonesia masa pramuka. Dia sudah melihat pramuka ini jumlah anggota itu 24 juta. 24 juta di Indonesia ya? 24 juta. Makanya Menteri Kesehatan Menteri Kesehatan saat ini, Kak Budi ya? Budi apa namanya? Sadikin ya? Menteri Kesehatan kita, melalui rapat paripurna DPR, dia udah bilang, bahasanya kami menggunakan tenaga anggota pramuka. Untuk garda terdepan untuk membantu pembinaan COVID, tenaga sukarelanya dan sebagainya. Jadi memang diakui betul. Memang ada adik, ya mohon maaf lah, kalau saya lah kayak pengalaman betul ada di pramuka kita ini, ketika bekerja memang mohon maaf tidak pernah berpikir untung rugi gitu. Jadi memang betul jiwa sosial itu. Jiwa sosial yang tadi ya? Dia tuntas gitu, tuntas dan memang apapun yang dikerjakannya lillahi ta'ala gitu. Tinggal bagaimana kita aja. Jadi menilai adik itu. Kerja keras, kerja ikhlas, kerja tuntas keras, gitu ya? Kerja ikhlas, kerja tuntas gitu kan? Kerja tuntas gitu ya. Ada lagi kerja enjoy gitu mereka. Dia tidak ada. Memang itulah yang kita inginkan, melahirkan adik kita yang demikian. Benar, Kak. Jadi memang yang kata Kak Jokowi Presiden kita adalah kerja. Kalau ya kita tambah lagi kerja keras, kerja cerdas gitu ya, kerja tuntas. Jadi memang ikhlasnya itu yang dari adik kita tuh di gerakan pramuka ini, yang mungkin kakak kalau nanti lihat adik kita yang penggalang, adik kita yang penegak, lihatlah ketika mereka berpakaian, lihat tingkah laku mereka. Kalau ada salah itu, kakak juga punya hak untuk mengingatkannya gitu. Nah, undang-undang udah jelas. Kita masyarakat umum juga memiliki gerakan pramuka ini. Proses sebagai. Bahkan lingkupnya lebih luas, kan? Bukan hanya pemerintah, bukan hanya pramuka saja, tapi juga masyarakat luas. Masyarakat, stakeholder juga punya hak terhadap gerakan pramuka. Makanya memang di setiap kegiatan manapun, Kak, kalau ada kegiatan baik daerah, nasional ataupun tingkat kabupaten, itu pasti pemerintah daerahnya pure turun. Pasti membantu. Karena memang mereka paham betul, ini loh yang generasi muda yang saat ini yang memang sangat diakui secara nasional dalam proses pendidikan karakternya. Tapi ya mohon maaf, balik lagi ini ya kayak tidak semuanya memang yang kita hasilkan itu kan menghasilkan yang positif ya. Pasti ada juga yang hal-hal sifatnya negatif sedikit sebagai banyak. Sedihlah kakak dengar mungkin kan dalam proses sesuatu hal ada pembina yang nakal misalnya, ada adik-adik kita yang terjadi apa-apa dan sebagainya. Nah, itulah yang kata orang tadi oknum yang memang tidak memahami nilai gerakan pramuka itu. Kak, punya pesan enggak buat kawan-kawan di sini, buat generasi muda sini, khususnya yang nonton channel ini nih? Untuk adik-adik kakak-kakak sekalian, kita berharap betul, mari kita sama-sama memang membantu dan mensupport gerakan pramuka ini untuk masyarakat luar ya, masyarakat umum ya. Sesungguhnya memang anak-anak kita yang lagi latihan, lagi belajar di gerakan pramuka ini, memang kita inginkan betul agar karakter dan jiwanya, mentalnya bisa baik sesuai dengan keinginan orang tua kita semua tentang masyarakat. Khusus untuk adik-adik anggota gerakan pramuka, artinya memang jangan cepat putus asa dalam mengikuti kegiatan kepramukaan, karena yakinlah ini tidak ada adik nikmati saat ini. Adik-adik akan nikmati
5, 10, 15 tahun akan datang akan merasa aku pernah ikut gerakan pramuka. Nah, pesan moralnya ikut pramuka, adab kita terbentuk. Gitu Iya. ya. Makasih Kak Yempi Siap. Rivaldi